everyone! Let me introduce ourselves. My name is Dina Swastri. My name is Maharani Ardika. Today, what are we going to do? So today we are going to do our final project for the final exam for this semester, an English subject with consider text material. The task of this group is in the form of videos and reports by visiting one of the instances by interviewing them about issue in the community. So we will discuss our information about PIRT. So later we will go to Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepat 21 Pintu at the Mall Pelayanan Publik. Okay, let's go! Nama saya Siti Hamidah, sarjana ekonomi, bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, dan sebelumnya jabatan saya adalah penata perizinan ahli muda pada PPSP Kota Tarakan, dan mulai bekerja di sini sejak tahun 2019 sampai hari ini. Bu bisa menjelaskan sedikit pengertiannya PIRT dan kegunaannya? Nah, PIRT adalah pelaku usaha yang mendaftarkan olahan pangannya itu harus, apalagi yang akan dijual, yang masukkan ke misalnya ke supermarket, nah itu harus mempunyai namanya PIRT, dan pengurusnya itu sudah secara online. Selanjutnya Bu, syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam pemberkasan? Syarat untuk memulai PIRT, jadi pelaku usaha itu harus sudah mempunyai namanya nomor induk berusaha. Jadi kan secara online pengurusannya. Jadi pelaku usaha itu harus mendaftarkan PIRT-nya dulu dengan mempunyai nomor induk berusaha, dan itu ada di KBR-nya. Nanti pasti disampaikan pada satu pengurusan tuh kan secara online. Nah itu harus punya label olahan pangan, harus ada labelnya dulu, dan mempunyai sertifikat penyuluhan. Biasanya ada penyuluhan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan atau apa, itu bisa dihadirkan. Syaratnya harus punya nomor induk berusaha. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana alur pendaftaran PIRT? Hak kemajuan. Untuk alur pendaftaran PIRT itu permohon harus melakukan pendaftaran pada OSS. Itu bisa dilakukan secara mandiri maupun pendampingan dari DPPTSP. Nah, terus kelengkapannya harus ada OSS-nya dari NIB itu tadi. Nah, terus klik permohonan pada akun OSS-nya. Nah, nanti itu login. OSS itu kan terintegrasi ke PIRT dari Dinas Kesehatan, jadi secara online aja, intinya secara online. Dan penerbitannya itu biasa 1 hari. Nggak membutuhkan waktu lama, yang penjaringannya bagus, semua yang cepat aja sih. I tried to scream, but my voice was gone. And they stole every part of me I used to own. I was taken to another world, couldn't find any of my fears or hopes. I became someone that I didn't know, lost somewhere I'd never been before. Lalu selanjutnya, selama pengurusan PIRT ini, apakah ada biaya yang harus dikeluarkan? Gratis. Oh, gratis ya. Sampai hari ini gratis. Pertanyaan selanjutnya, butuh berapa lama untuk proses pengurusan izin PIRT ini?
Seperti saya sampaikan sebelumnya itu 1 hari. 1 hari. Yang penting kelengkapannya lengkap semua. Lalu, apakah izin PIRT ini memiliki masa berlakunya? Nah, itu masa berlaku selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Jika masa berlakunya sudah habis, lalu ingin memperpanjang masa berlakunya, apakah yang harus dilakukan dan apakah ada tenggat waktu yang diberikan? Untuk tenggang waktu yang diberikan itu sepertinya nggak ada, ya langsung aja. Oh, langsung saja. Langsung aja. Kalaupun misalnya dia terlambat, ya nggak ada sanksi atau apapun. Oh iya. Terkait pengawasan dan pengujian Bu, itu Nah. dilakukan di sini juga atau gimana? Untuk pengawasan dan pengujian itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Pengawasannya dari OPD Kedokteran itu Dinas Kesehatan. Kalau dari DPMPS itu sendiri itu hanya untuk izinnya aja, untuk administrasinya aja. Nah, untuk pengawasan itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan, biasanya bekerja sama dengan BPOM. Di tahun terakhir nih Bu, berapa banyak sudah nomor yang dikeluarkan oleh departemen ini Bu? Maksudnya PIRT. Iya, nomor PIRT. Itu sudah banyak sih, karena apalagi semenjak pandemi terakhir itu kan banyak orang usahanya secara online itu. Oh, iya. Nah, jadi itu rata-rata pelaku usaha itu semua mendaftarkan PIRT-nya. Karena untuk memasukkan produknya ke supermarket atau kemana-mana itu kan biasanya diminta PIRT-nya. Itu udah banyak sih. Untuk data yang akuratnya mungkin dari Dinas Kesehatan bisa yang tahu gitu. Nah, kalau kami sini ya sudah banyak sih, banyak yang punya. Karena produk UMKM kan sekarang lagi digalakkan tuh. Iya. UMKM di mana-mana. Mungkin itu saja Bu dari pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih telah menjadi narasumber kami pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Sekian dari kami dan terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga sukses selalu. Amin.